Suatu malam, gadis ini lagi nonton TV guys, tiba-tiba besinya nelpon dan mereka basa-basi. Terus besinya bilang, kamu pasti lagi makan cookies. Dia jawab, enggak, aku lagi makan sayur potong. Tiba-tiba snacknya berubah jadi sayur potong dong. Lalu pacarnya SMS beberapa detik kemudian, katanya dia pengen main ke rumah gadis ini, tapi karena gadis ini lagi pengen sendiri, dia berbohong. Dia bilang kakeknya baru meninggal dan dia lagi pengen sendirian. Tiba-tiba ibunya nelpon dan ngabarin kakeknya beneran meninggal. Gadis ini kaget, tapi karena males ngeliat kakeknya, dia berbohong lagi kalau dia lagi batuk. Dan tiba-tiba dia beneran batuk guys. Tiba-tiba ada yang nelpon lagi, seorang perempuan. Di sini jawab kepalanya sakit banget, dia nggak bisa nelpon saat ini. Dan beberapa saat kemudian kepalanya langsung sakit banget guys. Tapi tiba-tiba ada yang nelpon lagi. Saking keselnya, gadis ini langsung menjawab, gara-gara kamu aku nggak bisa tenang, aku terkena kelumpuhan otak. Dan benar saja guys, otak dia langsung lumpuh gitu. Ih, ngeri banget kan? Jadi gadis ini ditinggal sendirian di rumah karena kedua orang tuanya lagi ke rumah neneknya guys. Dia nggak bisa ikut karena besok dia ujian. Dia cuma diam di kamar sambil main PS dan belajar. Tiba-tiba dia merasa lapar, lalu dia turun ke dapur buat nyari makanan. Tiba-tiba dia mendengar ada suara ketukan. Pas dilihat ada dua orang wanita aneh yang ngetuk pintu. Pas ditanya mau apa, mereka nggak jawab apa-apa, malah mengetuk pintu lebih kencang. Gadis ini juga mendengar suara aneh dari atap. Gadis ini benar-benar ketakutan dan memilih bersembunyi di bawah kasur. Sialnya HP-nya ketinggalan di dapur. Gak lama dia dengar sirine polisi. Ternyata tangganya ngeliat ada orang yang naik atapnya dan mencoba membobol atap. Sedangkan dua wanita yang ngetuk pintu itu agar perhatian si gadis ini teralihkan guys. Akhirnya gadis ini pun selamat. Hati-hati ya guys kalau sendiri di rumah. Jadi gadis ini berusia 7 tahun ketika dia pindah sekeluarga ke rumah tua tapi gede guys. Dia punya adik usianya 2 tahun. Pas lagi main di ruang tamu, adiknya bilang ada seorang perempuan di tangga. Ibunya gak lihat ada siapa-siapa guys, tapi anaknya terus menunjuk-nunjuk. Beberapa hari kemudian sepupunya datang, usianya 3 tahun, namanya Hana. Pas makan, Hana bilang ada wanita kepalanya gepeng, tapi orang tuanya bilang gak ada siapa-siapa di situ. Gadis ini juga sering diganggu kalau main HP kemalaman, meskipun hantu itu nggak menunjukkan diri. Sampai gadis ini punya adik lagi. Pas adiknya bisa ngomong, dia bilang kalau ada wanita yang sering merangkak di plafon. Orang tua mereka kebingungan guys, karena nggak ada siapa-siapa. Karena mereka nggak bisa lihat apa-apa. Pas sudah gede mereka ditanya pengalaman mereka waktu kecil, tapi mereka udah lupa. Kadang sekeluarga mendengar langkah kaki di tangga, tapi mereka udah terbiasa dan berharap arwah penasaran itu segera tenang. Ih, ngeri banget ya guys. Jadi gadis ini memiliki tetangga di samping rumahnya. Tetangganya ini memelihara banyak bebek guys. Ini sering main ke belakang rumah sama adik dan sepupunya dan kadang lihat bebek-bebek itu. Suatu hari bebek tetangganya hilang dan gadis ini bantu nyariin tapi nggak ketemu. Nenek gadis ini pernah cerita kalau tiap malam dia ngelihat ada sesosok wanita misterius yang berjalan di atas atap tetangganya tiap jam 3 pagi. Tapi gadis ini nggak percaya. Suatu hari tiba-tiba tetangganya teriak. Si gadis ini lihat dari pagar ada tumpukan tulang bebek yang sudah busuk dan bau banget di dekat kolam. Malam harinya karena gadis ini kepikiran sama tulang bebek itu, ia kebangun tengah malam karena mendengar sesuatu. Dan dari jendela dia ngelihat wanita bergaun merah berjalan di atas pagar tetangganya seperti yang diceritakan neneknya. Di kakinya juga ada tanduk. Tiba-tiba wanita itu melompat ke halaman rumah gadis ini lalu merangkak. Ngerinya lagi dia muter kepalanya karena gadis itu dan ternyata nggak ada matanya guys. Wanita mengerikan itu merangkak ke jendela dan menggedor-gedor jendela gadis ini. Gadis ini berteriak ketakutan tapi nggak ada yang dengerin. Wanita itu terus mencakar-cakar jendela untuk mencoba masuk. Gadis ini shock dan membeku. Setelah jam 4 akhirnya wanita mengerikan itu pergi. Gadis ini langsung trauma dan gak bakal pernah lupa sampai kapanpun. Gimana guys, keren banget kan? Jadi gadis yang bernama Carlotte ini baru pulang kerja jam 8 malam. Sampai di apartemen, ia menyapa teman seapartemennya Alex. Tapi Alex cuma datar dan gak jawab apa-apa. Padahal dia orang yang ramah. Carlotte gak ambil pusing. Dia mikirnya Alex lagi bad mood aja. Karena kelelahan, Carlotte tertidur lelap. Tiba-tiba dia mendengar langkah kaki di lorong mondar-mandir. Carlotte berpikir kalau Alex lagi ke toilet. Tapi aneh juga ya kenapa mondar-mandir. Carlotte juga pengen pipis. Pas buka pintu, dia kaget ada Alex lagi berdiri di depan pintu. Carlotte marah-marah. Pas balik pipis, Alex udah gak ada. Esok paginya dia lihat Alex lagi goreng telur dan menyapanya dengan ramah. Setelah cerita kenapa sikap Alex aneh tadi malam, Alex bilang kemarin seharian dia gak ada di apartemen alias lagi keluar sama temennya.
Carlo teh kaget banget, sampai ketakutan, sampai manggil polisi buat ngecek apakah ada seorang di rumah itu. Tapi mereka tidak menemukan apapun. Sampai sekarang, kalau Carlo teh ingat, dia sangat ketakutan dengan kejadian itu. Menurut kalian itu siapa, guys? Jadi cowok ini sering menggunakan obat-obatan terlarang ketika dia remaja, guys. Sampai suatu hari dia bosan dan ingin mencoba jenis baru. Pas di sekolah ada temannya yang bernama Christine menawarkan jenis obat baru dari dark web. Dia bilang udah memesankan untuk si cowok ini dan akan datang seminggu lagi. Malam harinya sekitar jam 9, cowok ini lagi nonton TV. Tiba-tiba ada yang ngetuk pintu, guys. Pas diintip ada seorang laki-laki yang lagi bawa paket. Cowok ini merasa aneh, masa malam-malam pakai kacamata hitam, lagian mana ada kurir paket sampai jam 9 malam. Terus dia abaiin aja dan berharap laki-laki itu cepat pergi, guys. Dia nelpon si Christine dan nanya. Si Christine jawab mungkin itu bukan paket kamu. Tiba-tiba laki-laki itu sudah di jendela belakang mencoba masuk. Si cowok ini ketakutan dan langsung menelpon polisi. Laki-laki itu segera kabur dan meninggalkan kardusnya di situ. Pas dibuka nggak ada apa-apa dan ada tulisan kamu beruntung. Sejak saat itu si cowok ini nggak mau lagi deket-deket si Christine. Tadi pada tahun 2004, bocah ini masih berusia 10 tahun ketika ibu dan ayahnya izin keluar kencan dan bakal balik jam 10 malam. Malam itu bocah ini nyalain semua lampu karena paranoid akibat sering nonton film horor, guys. Malam itu ia mencoba tidur tapi nggak bisa. Malam itu ada hujan dan badai juga. Tiba-tiba lampu padam semua. Bocah ini ketakutan dan memilih menunggu orang tuanya di ruang tamu. Tiba-tiba di pojok ruangan dia melihat ada sesosok hitam. Dia menutup dirinya dengan selimut. Ia lalu mendengar langkah kaki di mana-mana. Bocah ini benar-benar ketakutan, setengah mati, guys. Dia langsung kabur pas ngerasa ada yang menyentuh lengannya. Dia pergi ke rumah tetangganya. Mereka langsung menelpon polisi. Pas polisi periksa, nggak ada bukti pembobolan. Bocah ini nggak tahu apakah kejadian yang dialaminya beneran atau cuma imajinasi. Makanya kalian jangan suka nonton horor ya, guys. Jadi parno kan? Jadi ceritanya pas malam tahun baru wanita ini cuma diam di kamar hotel sambil nonton TV sendirian, guys. Tiba-tiba ada suara ketukan dari balik dinding. Karena suara ketukan itu terus menerus dan wanita ini merasa terganggu, wanita ini akhirnya menelpon resepsionis dan meminta buat cek. Resepsionisnya bilang di lantai 3 cuma ada dia sendiri, tapi wanita ini tetap minta dicek. Nah, wanita ini yang ditugaskan buat ngecek ke kamar sebelah. Ketika dia periksa nggak ada apa-apa, guys. Lalu ngabarin resepsionisnya yang langsung ngasih tahu wanita ini bahwa nggak ada siapa-siapa. Di sisi lain tiba-tiba ada sesuatu di belakang wanita ini dan entah apa yang terjadi. Si wanita yang satu ini nggak lama denger ketukan lagi karena saking keselnya dia periksa sendiri. Tiba-tiba, kalian tahu dong ya apa yang terjadi? Pesan moral yang bisa diambil dari cerita ini apa, guys, menurut kalian? Jadi cowok ini ngajak temen-temennya buat pergi camping ke pedesaan, tapi pas hari H temen-temennya banyak yang nggak bisa ikut. Akhirnya mereka pergi berdua aja, guys. Sesampainya mereka mendirikan tenda di dekat danau, tapi tempat itu cukup terbuka, jadi mudah dilihat orang, apalagi kalau nyalain api. Nggak lama ada 3 orang penduduk lokal yang datengin mereka. Mereka nanya-nanya ke dua cowok ini lalu pergi. Dua cowok ini merasa aneh sama warga lokal itu dan punya firasat buruk. Akhirnya mereka memutuskan untuk pindah ke sebuah bukit yang cukup tertutup oleh lebatnya pohon, di mana tempat mereka semula bisa kelihatan dari situ. Malam itu mereka masak mie dan minum sampai mabuk, guys. Tengah malam, si cowok ini mendengar suara mobil yang sangat berisik. Ia memaksa dirinya bangun walau lagi mabuk berat. Pas dilihat ternyata orang-orang lokal tadi lagi bawa obor dan nyari keberadaan mereka di tempat ngecamp semula. Cowok ini langsung bangunin temennya. Pas dilihat pakai teropong, orang-orang itu bawa pemukul baseball, kayu, palu, dan lain-lain. Mereka nampak marah karena nggak nemuin dua cowok ini. Akhirnya mereka memutuskan untuk sembunyi sampai pagi. Nah, hati-hati ya, guys, kalau kalian suka camping atau pergi-pergi. Kalau kalian punya firasat buruk, jangan diabaikan ya. Kisah nyata ini terjadi ketika cowok ini berusia 14 tahun. Dia dan sahabatnya Stan suka main ke hutan. Suatu hari mereka mengunjungi rumah tua yang terbengkalai di tengah hutan, yang di belakangnya ada danau. Ketika sampai, Stan ternyata nggak mau masuk karena takut, tapi dipaksa sama cowok ini. Akhirnya mereka masuk. Itu gede banget tapi nggak punya tangga buat naik ke lantai 2.
Akhirnya mereka manjat. Pas di lantai 2, Stan lagi-lagi mau pulang. Cowok ini ngajak untuk ngecek loteng dulu. Pas di loteng, Stan teriak. Ternyata ada wanita yang membusuk dan pergelangan tangannya tergantung. Mereka lari kocar-kacir. Pas lari, cowok ini melihat ada sebuah boneka di atas dahan pohon. Pas dilihat lagi, boneka itu hilang. Setelah lapor dan dicap polisi, ternyata boneka itu ada di sana dong. Dan sejarahnya Manson itu milik keluarga kaya. Wanita itu adalah pembunuh yang meracuni seluruh keluarganya dan meninggalkan boneka itu di situ. Jadi ibu ini lagi bercerita pada anaknya bahwa dulu ketika neneknya kecil, neneknya tinggal di rumah panggung di atas sungai. Neneknya beragama Buddha, jadi sering ngasih makan para biksu. Suatu hari hal aneh mulai terjadi, makanan yang ada di atas meja seringkali menghilang dan habis guys. Awalnya mereka mengira ada salah satu anggota keluarganya yang melakukan itu. Tapi nggak mungkin juga sampai habis 5 porsi sekali makan. Berhari-hari kemudian air sungai mulai surut. Pas mau bersihin sampah di bawah rumah, neneknya lihat ada mayat busuk yang tersangkut di tiang rumah itu guys. Ibunya menduga mayat itulah yang selama ini menghabiskan makanan mereka. Pas air sungai naik lagi, akhirnya mayat itu hanyut. Menurut kalian, itu mayat siapa guys? Di kisah nyata ini terjadi ketika cowok ini berusia 17 tahun. Jadi ceritanya cowok ini tinggal di sebuah peternakan guys. Pada saat itu musim dingin, suatu malam ia bertugas memberi makan hewan-hewan sebelum tidur karena orang tuanya besok pagi bekerja. Ia selalu ditemani anjingnya bernama Doris. Malam itu tiba-tiba cewek ini lihat sesosok makhluk yang sangat tinggi dari balik kandang di tengah padang salju. Doris berlari dan langsung menggonggong. Gadis ini ikut keluar mengejar Doris dan dia tidak melihat apapun di tempat sosok tadi. Bahkan jejak kakinya di salju juga nggak ada. Sejak saat itu cewek ini nggak mau lagi keluar malam sendirian. Menurut kalian sosok itu siapa guys? Unless she had a reason. Jadi ceritanya ada kegiatan dan cewek-cewek ini nginep di sebuah asrama. Jadi dua cewek ini mau pergi mandi guys. Pas mereka lagi asik mandi, datanglah temennya bernama Violet yang juga mau ikut mandi. Lalu dia nyuruh si Violet mandi di sebelahnya karena masih kosong. Gak lama datang lagi namanya Lila yang bilang mau mandi juga. Dia juga disuruh di kamar mandi sebelah yang masih kosong. Mereka akhirnya mandi rame-rame. Tiba-tiba si Violet mau minjem sabun. Pas dikasih nggak ada respon. Ya udahlah ya. Pas sudah selesai, dua cewek ini nungguin karena lama dan merasa ada yang aneh karena si Violet dan si Lila pas dipanggil gak ada yang nyaut. Si cewek ini akhirnya ngecek sendiri. Pintu mereka nggak kekunci guys dan kamar mandi itu kosong dan kering. Pas dicek ke sebelah tempat si Lila juga sama aja, bener-bener kosong dan kering. Harusnya kan ada bekas air ya guys. Pas balik ternyata si Lila dari tadi di kamar, si Violet lagi di kafe. Nah lo berarti yang tadi di kamar mandi siapa guys? Cerita ini berasal dari Filipina. Jadi bocah ini lagi demam tinggi guys. Ia ditemani tidur oleh ibunya. Tiba-tiba ia mendengar ada bisikan-bisikan aneh. Ia mencoba bergerak tapi nggak bisa. Setelah berusaha dan berdoa, akhirnya ia berhasil terbangun dan ibunya menenangkannya. Sebulan kemudian, jam 11 malam, bocah ini lagi nonton TV dan pengen minum. Pas mau ambil air di ruang tamu, dia lihat ada sosok hitam yang matanya menyala lagi natap ke arah bocil ini. Ia langsung nutup pintu. Ortunya yang lihat itu kebingungan dan nenangin anak ini. Pas dia udah gede, suatu hari ia nggak bisa gerak lagi. Dan pas buka mata, ada sosok hitam itu yang mencoba meraihnya. Ia lantas menutup mata dan berdoa. Akhirnya makhluk itu hilang. Apa kalian juga sering mengalami ketindihan kayak cowok ini guys? Setiap kali gadis kecil ini berkunjung dan menemui neneknya yang awet muda, neneknya akan bercerita horor. Jadi neneknya bercerita bahwa dulu ketika berusia 20 tahun, ia bekerja di sebuah rumah besar. Di sana ada 5 pembantu juga. Anehnya 5 pembantu ini wajahnya sangat pucat dan sedang pingsan. Di sini kebingungan, gak tahu mereka kenapa. Sampai suatu hari majikannya yang cantik menyuruhnya ikut ke kamar mandi. Di sini kaget, ternyata majikannya mandi dengan darah. Darah gadis ini diambil pakai suntik dan langsung disiramkan ke wajahnya guys. Bilang kalau inilah rahasia ia tetap cantik dan awet muda meski sudah 50 tahun. Di sini juga dijanjikan gajinya akan dinaikkan. Ia tak bisa berhenti bekerja begitu saja karena ia dari keluarga miskin dan pekerjaannya ini bergaji tinggi. Hingga suatu hari wanita ini ditemukan mati membiru di bak mandi.
dan kehabisan darah. Tak ada yang tahu siapa yang bunuhnya. Semua pelayan juga punya alibinya masing-masing, tapi gadis ini tahu apa jawabannya karena dialah yang terakhir bersama wanita itu di kamar mandi. Kisah nyata ini terjadi ketika gadis ini kelas 5 SD. Ia dan ayahnya pergi ke apotek untuk membeli obat. Pas nyampe, ayahnya maksa anak ini untuk ikut, tapi dia nggak mau dan pengen nunggu di dalam mobil aja. Ayahnya lalu masuk ke apotek dan mengunci pintu mobil. Di samping apotek ada sebuah gang gelap yang mengerikan. Tiba-tiba gadis ini melihat seorang laki-laki aneh yang mengerikan melihatnya dan mendekat. Sambil sesekali melihat ke arah apotek, pria itu mencoba membuka pintu mobil. Gadis ini ketakutan setengah mati dan pura-pura menelpon. Pria ini akhirnya menyerah dan pergi ke gang gelap itu lagi. Gadis ini langsung lari masuk ke apotek dan memberitahu ayahnya, yang langsung menelpon polisi. Hati-hati ya guys, dan selalu dengerin apa kata orang tua kalian.